Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0114-ST-03-2008 dengan terdakwa Insinyur Sandrina Mecha pada hari ini 2 Maret 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0114-ST-03-2008 dengan terdakwa Insinyur Sandrina Mecha pada hari ini 2 Maret 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ke ruangan persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk dalam ruangan sidang. Ya. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Sandrina Mecha? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Sibolga. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Ya. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya, yang mulia, saya mulia. Yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Yang mulia, kami ingin menyoroti kompleksitas yang menyelimuti kasus ini dengan berbagai lapisan informasi yang mempengaruhi. Di tengah kerumitan itu, kami berpendapat bahwa keterlibatan pihak yang memiliki kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang akan memberikan pencerahan yang sangat dibutuhkan dalam mengurangi benang kusut keadaan ini. Mengingat adanya berbagai dokumen dan catatan yang membingungkan, keterlibatan pihak yang kompeten dapat menghindarkan kemungkinan salah tafsir atas bukti-bukti yang disajikan. Tentu hal ini akan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan terstruktur terhadap transaksi yang diperdebatkan. Dengan melibatkan pihak yang tepat, kita dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam terhadap sirkulasi dana dan tujuan sebenarnya dari pertemuan-pertemuan yang tercatat. Dengan demikian, kami meyakini bahwa tindakan ini akan membantu dan menerangi lorong-lorong gelap yang selama ini menyelimuti kasus ini, sehingga peradilan ini dapat membuat keputusan yang tepat dan adil berdasarkan informasi yang lengkap dan terperinci. Saudara penuntut umum, bagaimana
Bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah saya bacakan. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus ini, Insinyur Sandrina ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawadah Graha. Saudara terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum, demikian putusan sela dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu, silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Saya sudah siap Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa Insinyur Sandrina Mecha bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Sandrina Mecha dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Yang ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah selama 6 bulan. Yang keempat, menetapkan agar Insinyur Sandrina Mecha membayar uang pengganti sebesar 5.227.272.80 rupiah yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Sandrina Mecha dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawadah Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Insinyur Sandrina Mecha sebesar 2.540.000.000 rupiah, yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka dia terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah ya, Mulia. Ini memang. Kepada saksi, saudara Mergiatun, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan kali ini. Benar, Anda yang bernama Febriati
umur 20 tahun dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya Yang Mulia, saya mengenalnya. Tetapi saya tidak ada berhubungan darah dengan dia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama saudara. Saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji pada kami, mohon dalam memberikan keterangan nanti harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sebesar 2 juta atas korupsi Anda. Saksi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Bisa dijelaskan apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Insinyur Sandrina. Dia bekerja sebagai direktur utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Tercatat bahwa terdakwa juga melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Geraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Najwa Sifon. Terima kasih Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan sekunderi tersebut dengan pasal 191 ayat 1 KUHP yang setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semua. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Najwa. Apakah jaksa penuntut umum sudah mengerti? Dan apakah ada barang bukti? Ada Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini, rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa set, sejumlah emas dan buku tabungan. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Sandrina Lesca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebaskan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta.